Kira bergegas menuruni menara dan keluar dari rumah emas, tidak lagi peduli dengan terowongan rahasia. Ia berlari menuruni puncak sunyi, hatinya berdebar kencang. Targetnya, pendongeng tua dan kepala desa. Kira tiba di desa Ranting menjelang tengah malam. Ia langsung menuju rumah kakek Jano, pendongeng tua desa. Kakek Jano sedang duduk di depan perapiannya, merokok pipa, tampak menunggu. Kira, sapa kakek Jano tanpa terkejut. Aku tahu kau akan datang. Aku sudah lama menjaga patung kecil ini. Ia menunjuk ke patung kayu kecil berbentuk serigala di atas mejanya. Kira mengambilnya. Patung itu terasa hangat. Ia menyentuhkan liontin mata pengintai ke patung itu, dan patung serigala itu terbelah, menampakkan sepotong kecil kristal yang bersinar merah menyala. Ini adalah kepingan kristal hati pertama. Pencarian kedua, gumam Kira. Ia bergegas ke pusat desa, di mana terdapat sumur harapan. Kepala desa tidak terlihat, tetapi sumur itu bersinar redup. Kira menengok ke bawah. Air sumur itu sangat jernih. Saat Kira hendak mencari cara untuk turun, ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Aku tahu kau akan mencari di sana, Kira. Kira berbalik. Berdiri di sana adalah neneknya, Lira, dengan ekspresi yang keras dan mata yang dingin. Nenek? Kira keheranan. Aku adalah orang yang dimaksud Alara, kata Lira, suaranya dipenuhi otoritas. Aku adalah penjelajah Aetheria terakhir yang tersisa di lembah Lumina, bukan Alara. Dia hanya perwakilan. Aku sengaja memecahnya dan menyembunyikan kedua kepingan itu di sini. Dan aku ingin kau membawanya kepadaku. Mengapa, Nenek? Alara bilang mengumpulkan semua kepingan akan menghancurkan lembah ini. Lira maju selangkah. Aku tahu. Tapi kau tidak mengerti. Aku tidak ingin kembali ke Aetheria. Aku ingin gerbang bintang hancur total, bersama dengan seluruh hutan kelabu. Aku akan menggunakan energi kristal hati untuk memusnahkan semua jejak Aetheria di dunia ini, agar tidak ada lagi yang bisa datang dan menyakiti kita. Kepingan ketiga ada di dalam diriku. Nenek Kira ternyata adalah musuh sejati yang ingin memusnahkan hutan kelabu dan semua yang ada di dalamnya, termasuk gerbang bintang. Kira sadar ia tidak punya pilihan. Menstabilkan gerbang adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa Ranting dari kehancuran. Aku tidak akan membiarkanmu, Nenek, kata Kira dengan air mata. Kira tiba-tiba mengeluarkan kompas kunci yang menunjuk ke langit. Ia melemparkannya ke sumur harapan. Plung! Kompas itu mendarat di air. Seketika, air di sumur itu mulai bersinar biru es. Lira teralihkan, lengannya terentang ke sumur, mencoba menggapai kepingan kristal kedua yang mulai terungkap di dasar sumur. Saat Lira teralihkan, Kira segera berlari, menuju ke hutan kelabu. Tujuannya, gerbang bintang. Ketika Kira tiba di gerbang bintang di bawah akar, Lira sudah menunggunya di sana. Lira telah mengambil kepingan kristal hati kedua yang bersinar biru es dari sumur harapan. Neneknya memegang dua kepingan kristal, dan aura ungu yang gelap mengelilinginya. Hentikan, Nenek. Dua kepingan sudah cukup, teriak Kira. Lira mengabaikannya, ia mulai meletakkan dua kepingan itu ke celah retakan gerbang bintang. Retakan itu mulai menutup, dan cahaya hutan kelabu yang selama ini bocor mulai kembali. Tetapi energi itu terlalu besar, pohon-pohon di atas mereka mulai bergoyang liar. Kira tahu ini adalah kesempatan terakhir. Ia teringat kata-kata penjaga kelabu, hutan itu memanggil, tapi hanya untuk mengambil. Kira mengambil liontin mata pengintai milik Alara dan melemparkannya ke penjaga kelabu yang berdiri di sudut ruangan, tanpa ketakutan. Ambil kembali apa yang hilang darimu, seru Kira. Penjaga kelabu meraih liontin itu, dan kekuatan kuno yang ada di liontin itu mengalir ke tubuh penjaga kelabu. Tiba-tiba, penjaga kelabu berseru, "Sudah cukup." Ia maju ke depan dan dengan kekuatan yang baru didapatkannya, ia memukul tangan Lira. Dua kepingan kristal hati itu terlepas dari gerbang bintang. Lira menjerit, energinya hilang. Penjaga kelabu mengambil kepingan merah dan kepingan biru itu, dan dengan hati-hati, ia meletakkannya kembali di tempatnya semula di gerbang bintang, tetapi kali ini, hanya kepingan biru yang ia letakkan. Kepingan biru itu adalah kepingan keseimbangan. Begitu kepingan biru diletakkan, gerbang bintang berhenti bergetar. Retakan itu menyusut menjadi garis tipis, dan kemudian, tertutup rapat. Cahaya kembali ke hutan kelabu. Lira,
lemas dan tanpa kekuatan, menatap gerbang yang tertutup. Tidak. Aku gagal. Kira memeluk neneknya. Kita berhasil, nenek. Kita menyelamatkan desa kita. Lira menangis, mengakui kesalahannya. Ia telah menjadi terlalu takut akan bahaya, sehingga ingin menghancurkan segalanya. Epilog. Beberapa hari kemudian, hutan kelabu tidak lagi sunyi. Burung-burung kembali berkicau, dan cahaya matahari menembus pepohonan. Penjaga kelabu, yang sekarang kulitnya mulai berubah menjadi warna kulit manusia normal, berdiri di gerbang, tersenyum dan menjaga hutan. Kira dan Lira kembali ke desa Ranting. Lira menceritakan seluruh kisahnya kepada penduduk desa. Ia menjadi penasihat, menggunakan pengetahuannya tentang Aetheria untuk mengajarkan cara menghargai dan melindungi hutan, yang kini disebut hutan cahaya yang baru. Kira menyimpan kompas penuntun jejak sebagai kenang-kenangan, sedangkan kepingan kristal hati merah dan kepingan kristal hati ketiga yang berada di dalam Lira, kini berfungsi sebagai penjaga keseimbangan, dan tidak akan pernah bertemu lagi. Selesai. Tamat.